Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Karika Susanti dari kelas 10 AKL. Saya ingin menceritakan kembali cerita yang ada di dalam novel 00.00 karya Amelia Valencia. Di dalam novel ini banyak sekali konfliknya, yaitu tentang seorang gadis yang bernama Langkara Putri Langit atau kerap dipanggil Kara, yang memiliki kehidupan yang suram ketika ayahnya menikah lagi dengan seorang janda anak satu, dan saudara tirinya ini sangat ingin apa yang Kara punya, hingga ayahnya pun dia ingin, kamarnya pun dia ingin, tapi ayahnya memaksanya untuk berbagi dengan adik tirinya ini. Selain Kara, ada kekasihnya yang bernama Mas Naka atau kerap dipanggil Naka, yang juga memiliki kehidupan yang suram. Untuk membantu kekasihnya atau Kara agar tidak diperlakukan kasar oleh ayahnya atau keluarganya. Jadi di sini ceritanya itu Naka yang sering sekali dekat dengan Nilam atau saudara tirinya karena suruhan ayahnya. Kara tidak tahu apapun tentang Nilam dan Naka. Yang dia tahu Nilam dan Naka itu hanya sepasang mantan kekasih. Nilam sangat ingin melihat Kara sengsara, hingga suatu saat dia mencoba hal-hal yang tidak baik. Maksudnya tuh dia merencanakan sesuatu agar Kara benar-benar tidak disukai oleh semuanya, yaitu dengan cara ketika Kara sedang duduk di bangku dekat pinggir jagaan, kalau di atas kan pasti ada jagaan lantai atas gitu. Dia sedang melihat ke lapangan, Kara sedang melihat ke lapangan, lalu Nilam datang dan berbicara kepada Kara. Setelah berbicara, dia melompat dari lantai 3 atau 4 ke lapangan, dan di situ semua orang yang melihatnya menuduhnya yang mendorong Nilam, padahal sama sekali tidak. Kara tidak mendorong Nilam sendiri yang melompat. Mulai dari situ kehidupan Kara makin suram karena tidak ada yang mempercayainya lagi, terutama kekasihnya dan sahabatnya. Dan Nilam pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan saat itu, selang beberapa hari setelah kejadian itu, Kara dapat perlakuan tidak baik di sekolah. Dia dibully oleh teman sekelasnya, oleh
kelas-kelas lain, kakak kelasnya, semuanya dia dibully, terutama sama salah satu teman sekelasnya yang awalnya pendiam banget, namanya Triska kalau nggak salah. Dan Triska ini juga memiliki kehidupan yang suram seperti Kara, adiknya, dan mamahnya kalau nggak salah tuh dibunuh oleh ayahnya. Dan Triska marah, tetapi dia melampiaskannya ke Kara. Setelah itu Kara keluar sekolah, pulang, dia mampir dulu ke kafe tempat dia sering bertemu dengan Naka. Dan di situ dia cuacanya sedang hujan dan dia sedang meminta jemput oleh teman-temannya yang lain seperti kakaknya, Mas Naka, terus teman-temannya. Namun kakaknya tidak mau menjemput, Naka juga. Namun lalu pada saat itu Kara memberhentikan taksi, namun taksi itu ada di seberang jalan, jadi dia harus menyeberang. Dan pada saat menyeberang ada truk lewat dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu grup sekolah memberi pemberitahuan, katanya ada yang kecelakaan di dekat kafe ini. Terus korbannya cewek, dan Naka di situ langsung meneteskan air mata. Pada saat ke TKP, siapa ya, lupa, nggak tahu Skala, nggak tahu temennya yang lain itu, dia mendapatkan nomor dapatkan HP-nya Kara. Pada saat ke rumah sakit, yang meninggal ternyata bukan Kara. Kara hanya luka-luka kalau nggak salah. Apa ya, lupa, ya Allah. Dia yang meninggal yaitu Triska, karena pada saat itu Triska juga ingin menyeberang. Pada saat itu sepertinya sebelum dari itu ayahnya Kara itu ditangkap karena dia pelaku dari kekerasan kepada Kara. Yang melaporkan adalah teman-temannya Kara dan Naka. Mereka rela
dihajar oleh bodyguardnya ayahnya Kara agar tidak ikut campur dengan urusannya dengan Kara. Namun mereka tetap gigih untuk menjebloskan ayahnya Kara ke penjara karena dia adalah pelaku kekerasan. Dan setelah itu Kara di rumah sakit yang habis kecelakaan itu, Kara mengalami kebutaan yang diakibatkan dari kecelakaan waktu itu. Dan dia sangat marah dan benci banget sama Naka. Pada saat Naka menjenguk, Kara sangat tidak ingin kalau Naka menjenguknya. Jadi Naka selalu diusir oleh Kara. Dan pada saat itu Naka ternyata mempunyai penyakit yang sudah stadium 4 kalau nggak salah. Dia dia akhirnya menjalani perobatan dan dia bilang ke Skala sahabatnya untuk menjaga Kara di rumah sakit. Dan pada saat itu Kara hatinya sangat gelisah dan dia ingin segera menanyai kabar Naka ke Skala. Pada saat Skala datang, Kara langsung menanyakan keadaan Naka. Namun Skala enggan untuk menjawabnya. Namun Kara yang keras kepala, dia akan terus meminta jawaban dari Skala. Dan akhirnya Skala pun menjawabnya. Di situ Kara sedih karena tahu Naka sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, sedang menjalani pengobatan. Dan Kara pun ingin menjenguk Naka. Namun awalnya Skala menolak, namun akhirnya Skala mengiyakan. Pada saat menjenguk Naka, Naka meminta Skala untuk menaikkan Kara ke ranjangnya, ke brankar di rumah sakit. Dia akhirnya pun tiduran di sebelah Naka dan meminta Naka untuk sembuh karena ingin membaca surat dari Naka, yaitu masa depan Kara kalau nggak salah, masa depan Kara ya. Membacanya bersama-sama, dan pada saat itu Naka meminta bilang katanya dia ngantuk dan ingin tidur. Akhirnya sekarang mengiyakan karena ingin tidur, pikirnya. Akhirnya Kara tidur dan Naka pun tidur. Dan di situ adalah hembusan nafas terakhirnya Naka.
Di extra partnya yaitu Kara sudah bisa melihat karena didonorkan mata oleh Naka. Jadi mata yang sekarang dipakai oleh Kara yaitu mata Naka. Namun dia sangat sedih karena dia sudah bisa melihat tapi tidak bisa melihat Naka lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.